Halo Sobat Aktual, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan saya Sahrul Munir dalam program Aktual Coffee Morning. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Asta Cita Presiden Prabowo. Wah, rada serius nih memang untuk hari ini. Tetapi ini menjadi edukasi buat masyarakat agar paham bahwa hukum tak perlu ditakuti, tapi hukum harus kita pelajari sehingga masyarakat bisa memahaminya secara utuh dan bisa memanfaatkannya secara tepat. Di hadapan saya sudah ada pendamping hukum RT dengan Ibu Merna Lusika. Oke, dengan Ibu Merna Lusika. Ya, apa kabar Bu Mirna? Kabar baik. Iya, Bu Mirna ini dari kantor hukum Minerva Astungkara Attorney yang kantornya berada di Pamulang, Tangerang Selatan. Nggak jauh lah ya Bu ya dari sini ya. Paling 30 menit. Betul. Jadi pendamping hukum RT ini rada-rada di telinga aneh, rada-rada kurang familiar Bu. Ya. Iya. Jadi apa nih Bu pendamping hukum RT? Karena kalau masyarakat udah bicara pendamping hukum, pengacara, lawyer tuh semua ngeri-ngeri tuh Bu. Pasti ujung-ujungnya, aduh kita berdoa mudah-mudahan jangan kenal deh. Karena kalau kenal, aduh nggak bisa tidur kayaknya Bu ya. Iya, iya. Tapi mungkin kalau pendamping hukum RT, Ibu bisa jelasin ke publik, jangan-jangan ini sebenarnya publik butuh ya Bu? Gimana Bu? Butuh sekali. Menurut saya sangat diperlukan. Cuman terkadang kehadiran kami ini, ya di lingkungan pengurus-pengurus seperti kepala desa, lurah, camat, ya, bahkan di pemerintahan ataupun dewan ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Itu DPRD gitu maksudnya ya? Ya, itu terkadang kehadiran kami ini seolah itu menakutkan, menyeramkan. Nah, makanya dengan adanya apa yang saya terjunin sekarang ini, mencoba memberikan wawasan, bahwasannya seorang pengacara itu bukanlah hantu yang menakutkan. Hantu yang menakutkan. Gitu, pendamping yang selalu menyerang. Tapi kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu sebagai pembawa damai atas setiap peristiwa yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan yang terdekat kita. Kenapa saya menyentuh RT? Ya, karena menurut saya RT ini adalah boleh dibilang penyangga dari pemerintahan desa yang terbawah, namun yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Mungkin selama ini pemerintah kurang menyentuh mengenai apa saja yang terjadi di dalam lingkungan RT. Nggak mungkin tidak terprediksi ya. Ternyata dalam keseharian itu banyak sekali masalah-masalah di dalam lingkungan RT ini yang harus kita dukung, terutama seperti profesi kami ini ya, pendamping hukum. Itu sebisa mungkin kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkecil, yang terbawah, untuk memberikan wawasan-wawasan tentang hukum kepada masyarakat di sekitar kita ini. Nah, berarti kan masyarakat garda terdepan sudah pasti ya Bu, karena dia yang berhadapan langsung. Betul. Nah, ini apa yang ingin Ibu sampaikan bahwa kepada masyarakat tentunya bahwa pendamping hukum itu perlu gitu. Apa Bu? Ya, jadi gini,
tidak semua orang itu bisa memahami ataupun mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang ada, ya. Termasuk juga, ya mohon maaf ya, banyak sekali ketua RT ini yang sekarang ini mungkin masih perlu banyak pembekalan. Bagaimana mereka mengemban tugas sebagai seorang RT gitu. Karena sekarang ini kan jabatan RT itu bukan lagi 3 tahun, tetapi 5 tahun. Ya, contoh hal yang paling mendasar, ketika seorang RT itu dilantik, apa yang harus mereka lakukan pertama kali? Seperti halnya kita membuat sebuah perusahaan, sebuah bangunan, tentunya kita harus memiliki ADART, benar nggak Pak? Betul, Ya kan? betul. Kemudian dari situ kita harus bisa melahirkan program kerja dan rencana kerja. Ini yang seringkali dan saya lihat di tingkat RT banyak yang belum melakukan hal ini. Nah, perannya si pendamping hukum RT itu? Peran dari pendamping hukum RT adalah membantu tugas RT dalam menyiapkan hal-hal semacam itu. Oh, yang sifatnya yang sifatnya berhubungan dengan lingkungan RT. Seperti tadi Pak, ADART. Banyak sekali ketua RT ini bagaimana ya membuat ADART ini. Kan gitu. Bagaimana kita membuat program kerja dan rencana kerja. Ya kan. Kalau itu berjalan Pak di dalam setiap RT, ya, ini menjadi tolak ukur juga buat pemerintah. Apakah program-program yang ditelurkan pemerintah selama ini itu sudah benar-benar menyentuh dan tepat sasaran? Ya kan, artinya tidak berhenti pada tingkat desa saja, tetapi juga bisa dikontrol. Memang implementasinya terlaksana, program jalan gitu ya. Gitu ya. Nah, Ibu selama ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Bu? Artinya menyandang profesi sebagai pendamping RT lah ya. Kalau pendamping hukum secara profesional kan karena saya lihat sudah ada law firm-nya, kantornya, terus dengan sepak terjangnya udah pasti berjalan lama. Tapi kalau untuk pendampingan hukum RT sekitar kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan ya Bu ya? Iya. Jadi istilahnya Ibu jadi pengacaranya RT nih ya? Iya. Cuman untuk diketahui ya Mas, kita ini pengabdian sosial, pengabdian kepada masyarakat. Jadi jangan ngebayangkan di sini langsung ting 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 ting. Pendamping RT itu ada ting 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 tingnya itu. Ya, kita ini benar-benar mengabdi karena kan kita juga sebagai pengacara itu kita mengemban tugas yang mulia. Mulia ya. Iya.